Banyak orang yang sering merasakan dirinya sensitif, mereka itu udah merasakan sesuatu dan bahkan mereka itu sering merasakan atau membaca seseorang red flag, tapi ternyata mereka itu malah jadi panik menghadapi orang tersebut. Hai semuanya, selamat datang di Stella Vitalks. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol sesuatu tentang kehidupan kalian, tapi lebih jujur dan lebih deep, sampai akhirnya kita akan tahu, mungkin kita ini selama ini hidup itu sebagai manusia yang lahir dengan jiwa sensitif, atau kita ini sebenarnya udah merasakan jiwanya, udah mengikuti jiwa kita, tapi kita masih takut dalam menghadapi kehidupan. Kenapa aku angkat topik hari ini? Karena sebenarnya banyak dari kalian, bahkan aku juga, itu sering membaca atau mengetahui orang itu udah red flag. Tapi banyaknya jadinya kita tuh kayak malah jadi overthinking atau malah jadi menyalahkan diri sendiri. Karena kita itu tidak mengikuti apa yang selama ini kita baca atau yang selama ini kita rasakan. Dan mungkinkah kalian itu masih merasakan seperti itu? Dan biasanya sekarang nih kalian mengalami seperti itu, apa yang kalian lakukan dan apa respon yang diberikan oleh tubuh, oleh pikiran, bahkan oleh jiwa kalian. Di episode sebelumnya, kita udah ngebahas tentang bagaimana kita ini hidup tetap jujur tanpa terlihat terlalu lebay, yang sebenarnya biasa kita lakukan selama ini. Dan hari ini aku mau ngajak kalian masuk lebih dalam lagi, yang dimana kalian udah merasakan atau kalian udah membaca nih, seseorang ini itu adalah seseorang yang red flag buat kalian atau red flag buat relasi kalian. Tapi kalian kadang banyaknya itu kayak nggak mengikuti rasa itu atau nggak mengikuti intuisi kalian. Sampai akhirnya kalian itu jadi sering overthinking atau malah kalian sering menyalahkan diri kalian sendiri. Dan bukan hanya itu yang akan kita bahas hari ini, tapi aku akan share tentang tanda-tanda apa sih yang bisa membantu kita untuk bagaimana cara membaca red flag-nya itu tanpa kita menjadi overthinking. Dan selain itu, kenapa kali ini membahas itu? Karena banyak orang-orang yang berjiwa sensitif yang memang sebenarnya udah menangkap sinyal-sinyal red flag itu, tapi malah justru kayak menyalahkan diri sendiri. Dan seperti biasa, kalau orang-orang yang berjiwa sensitif, itu kan dia peka. Biasanya dia itu jadi kayak kalau misalnya menyalahkan diri, itu tuh malah jadi over banget menyalahkan dirinya. Malah jadi bisa terpuruk. Makanya ini yang aku mengajak kalian untuk ngobrol di episode kali ini. Nah, untuk masuk ke dalam episode ini, aku sebenarnya mau ngajak kalian dulu. Kalian pernah nggak sih kayak kalian itu merasa bahwa hubungan kalian bermasalah, bahwa hubungan kalian ada sesuatunya, sebenarnya itu udah kerasa dari awal kalian berhubungan atau dari awal kalian menjalin sebuah relasi, kalian itu udah ngerasain dari awal kalau kayaknya ini ada sesuatu yang nggak bener nih dari hubungan ini. Tapi masalahnya kalian itu walaupun udah merasakan itu dari awal, tapi kalian tetap menjalani itu karena mungkin ada harapan semua akan baik-baik aja, atau kalian berharap semua bisa diperbaiki, atau mungkin sebenarnya karena kalian ingin mencoba karena kayak ada adrenalin nih di relasi ini. Sebenarnya aku juga mau bilang kalian, kalau misalnya kalian merasa kayak gitu dan kalian pada saat di fase itu bukan berarti kalian itu bodoh. Enggak, sebenarnya bukan ada yang bodoh, bukan ada yang nggak bodoh. Enggak, bukan masalah dari bodoh-bodohnya. Tapi itu karena kalian terlalu baik pada orang lain, kalian terlalu memaklumi orang lain, kalian terlalu memberi ke orang lain. Sampai akhirnya kalian jadi keras kepada diri kalian sendiri. Dan itu sebenarnya sebuah fase yang dimana memang pasti semua orang mengalami. Tapi buat orang-orang yang berjiwa sensitif, itu akan ada momen yang berbeda pada saat fase itu. Coba kalian, kalau kalian udah ngerasain kalian jiwa sensitif, biasanya momen apa yang bikin kalian berbeda di fase tersebut. Nah, biar kita tenang, biar kita santai, karena jujur aja, aku menyampaikan ini tuh berat banget, entah kenapa topik ini dari tadi tuh dibahasnya tuh berat banget. Dan mungkin kalau kalian peka, kalian bisa merasakan nih frekuensi dari suara aku, atau kalian bisa membaca gestur aku yang berbeda dari video-video sebelumnya. Biar kita tenang, coba kita dengarkan cerita pengalaman dari Kiera, karena
Mungkin Kera akan menenangkan episode ini. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Kalian gimana? Tadi ngedengar penjelasannya Kak Lavi. Cukup membuat kalian ngerasa kayak relate gitu gak? Oke. Jadi aku sekarang mau ceritain tentang pengalaman aku sendiri mengenai topik yang tadi Kak Lavi bahas, yaitu red flags. Jadi aku tuh pernah ngerasain hal serupa. Jadi aku awal kenal, ngobrol sama ini orang, aku tuh ngerasa kayak, wah kayaknya dia ada suatu hal yang bikin kayaknya aku gak bakal nyaman deh temenan sama dia, atau kayak aku udah ngeliat sense of red flag di orang ini gitu. Tapi aku tetap jalanin aja, tetap aja temenan sama dia. And jadinya tuh kayak hal yang aku pikirkan itu ternyata terjadi. Ternyata emang orangnya agak ya begitu deh. Tapi aku udah terlanjur tetap ngobrol dan temenan sama dia. Jadi ya begitu deh. Jadi mending kita nanya ke Kak Lavi, polanya yang tadi aku alamin tuh kayak gimana sih? Gimana cerita dari Kiara? Kalian ada yang relate nggak? Jangan tanya kalian deh, jujur. Aku juga relate dan aku lagi mengalami itu. Dan aku juga sama kayak kalian sebenarnya. Makanya kenapa kayaknya pembahasan ini atau topik hari ini tuh jadi kayak berat banget menyampaikannya. Jadi kayak aku ini menyampaikan topik yang dimana itu jadi mirrornya aku. Jadi kayak aku dijedorin yang dimana ini sekarang tuh kayak dar heboh banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, ternyata memang kita ini sering kok kayak gitu. Kita udah merasakan red flag, kita udah membaca, kita udah melihat sense red flagnya itu, tapi kok kita masih kayak gini aja. Tapi kita jangan terbiasa dengan pola itu. Karena kita udah sedikit demi sedikit lebih sadar kan. Nah kalau kita udah lebih sadar, akhirnya kita akan mau untuk melakukan sesuatu biar kita nggak mengulang pola yang sama. Nah, untuk kejadian seperti ini sebenarnya di dalam matriks jiwa itu ada pola-pola yang memang biasanya itu terbentuk atau orang-orang yang memiliki kecenderungan aku ini harus memaklumi orang lain sebelum aku percaya pada diriku sendiri. Biasanya orang-orang yang memiliki pola tersebut itu akan memiliki kecenderungan bertingkah seperti ini, yang dimana dia itu akan memaklumi orang lain walaupun dari awal dia udah mencium sense dari red flagnya ini. Mereka udah tahu nih red flag apa orang ini, tapi karena dia terbiasa dengan pola memaklumi orang lain daripada percaya diri sendiri, akhirnya ya itulah ujung-ujungnya terjebak di lubang yang sama. Tapi karena ini pengalaman kita semua, mungkin buat kalian, walaupun kalian belum sadar jiwa kalian sensitif atau kalian udah sadar jiwa kalian sensitif, kita itu sama-sama pernah ada di fase itu. Dan aku cuma mau bilang, ini bukan kesalahan, tapi ini adalah sebuah pembelajaran yang memang kita harus alami, baru kita akan sadar. Jadi ini adalah salah satu fase di mana kita akhirnya sadar dan kita akan lebih menghargai diri sendiri. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang berjiwa sensitif, yang biasa aku bilang itu kalau misalnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu kan sering kayak lebih cepat merasakan sinyal dari tubuh, sering cepat merasakan intuisinya, lebih peka, lebih sensitif. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang berjiwa sensitif ini lebih sering mendengarkan apa kata orang lain, lebih sering mengikuti apa kata orang lain daripada mengikuti apa kata tubuhnya, daripada mengikuti apa kata pikirannya, dan daripada mengikuti apa kata jiwanya. Padahal ya sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya tuh kayak tubuh kita tuh udah ngasih sinyal sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu ini orang red flag apa enggak, itu tuh salah satunya adalah sinyal dari tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak nyaman, itu sebenarnya sinyal itu atau tubuh kita tuh udah ngasih tahu sesuatu yang jujur, yang dimana otak kita belum paham, pikiran kita belum paham, tapi tubuh udah ngasih sinyal, terus diterima nih sama jiwa yang sensitif yang peka itu, jadi kayak udah kok ini ada sesuatu nih, tapi otak kita masih belum paham. Nah, balik lagi, karena otak ini dibikin atau dibuatnya untuk sistem bertahan, sesuatu yang nyaman, jadi kayak udah nggak apa-apa, aman-aman aja kok,
kita jalan aja. Dan mungkin buat kalian juga udah pada tahu kan, kalau orang-orang yang berjiwa sensitif itu membaca energi sebelum logika. Tubuh mereka lebih duluan ngasih sinyal daripada logikanya. Empati mereka itu kayak bikin kalau kita memberi banyak, itu akan jadi kayak kita tuh adalah orang yang baik. Logika kita akan memberikan seperti itu. Dan intuisi itu sering dikalahkan oleh logika. Makanya sebenarnya bukan berarti logika itu salah, tapi kayak harusnya tuh kita harus tahu nih kapan kita menggunakan logika, kapan kita menggunakan intuisi kita. Sebenarnya juga red flag itu bukan hanya masalah dari orang. Red flag itu atau relasi itu sebenarnya bisa jadi relasi dalam suatu pembahasan, apalagi buat orang-orang yang berjiwa sensitif. Balik lagi, dia akan membaca energi, dia akan merasakan energi. Nah, kalau misalnya orang itu udah membaca energi yang red flag, itu biasanya itu yang duluan merespon itu sebenarnya adalah badan. Jadi kayak badan tuh suka ngasih kayak tanda-tanda udah nggak nyaman, duduknya gelisah, keringetan. Terus nanti selanjutnya tuh kalau jiwanya udah ngasih udah ngasih sinyal yang lebih dalam, itu biasanya jadi deg-degan dan nafas kalian jadi nggak teratur, atau kalau ngomong jadi kayak terbata-bata. Ya kalian bisa lihat lah, ini contohnya aku. Kenapa aku lebih kayak gini sekarang? Karena sebenarnya bukan karena red flag, karena aku sekarang bareng sama Kiara ya, bukan berarti karena Kiara red flag, enggak. Tapi pembahasan seperti ini berarti ini adalah pembahasan yang cukup dalam, yang sampai akhirnya badan aku memberikan sinyal. Badan aku memberikan sinyal, intuisi aku juga memberikan sinyal, tapi karena memang pembahasan ini memang pantas untuk kita dapatkan dan pantas untuk kita bahas, akhirnya aku mengalahkan sinyal dari tubuh, mengalahkan sinyal dari jiwa ini untuk ya udah kita nggak apa-apa, kita tenang ya, ini pasti berguna kok. Bukan hanya berguna untuk kalian, tapi berguna juga untuk aku. Makanya kenapa aku tetap membahas topik ini. Jadi buat kalian kalau lagi di fase ini, kalian tuh bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalian lagi di fase ini, kalian udah membaca nih orang ini red flag atau situasi ini red flag, dan kalian tetap harus bertahan di tempat itu, jangan melihat orang lainnya, jangan seolah-olah kayak kita memberi untuk orang lain. Tapi kita lihat keadaan ini atau orang ini atau relasi ini cerminannya untuk kita apa, pembelajaran apa yang akan kita dapat, sehingga kita nggak akan selalu menyalahkan diri kita. Nah, buat kalian, aku mau ngajak ngobrol yang dimana sebenarnya apa sih red flag yang paling sering kalian abaikan, dan biasanya kalian mengabaikannya itu sampai kayak gimana. Nah, kalau kalian pengen mengetahui tentang pola-pola jiwa kalian lebih dalam, di ruang Lavi itu udah ada tools yang biasa dipakai untuk mengetahui tentang matriks jiwa. Jadi kalian bisa melihat di ruang Lavi dan kalian bisa pakai tools itu untuk mengetahui tentang pola-pola di matriks jiwa kalian. Nah, sebelum aku akhiri episode kali ini, aku mau mengajak kalian untuk tetap stay dan nonton di episode selanjutnya, karena episode selanjutnya itu akan membahas topik yang lebih dalam lagi, yang dimana topik selanjutnya itu adalah tentang cinta yang sehat itu kayak gimana. Cinta yang sehat itu gak akan menguras kamu, tapi juga tidak akan membuat kamu mati rasa. Ayo jujur, siapa yang sering kayak gitu? Kalian masih bingung, ini cinta atau bukan? Kok jadi cinta jadi kayak mati rasa ya? Coba kalian tungguin di episode selanjutnya, kita gali lebih dalam tentang cinta. Nah, kalian kan udah lihat ya, dari tadi kita kayak tegang ya. Untuk merilekskan kita, biar nggak terlalu tegang, mari kita nonton behind the scenes dari pembuatan video ini. Tapi sebelum ke behind the scenes, aku mau ngajak kalian, kalau kalian memang suka pembahasan seperti ini dan kalian pengen explore tentang pola-pola hidup kalian lebih dalam, kalian bisa kunjungi websitenya Ruang Lavi. Atau kalau kalian mau pembahasan ini lebih Gen Z, lebih chill, lebih santai, lebih gayanya Kiara, itu kalian bisa banget kunjungi Selfie Life. Banyak orang yang suka bilang dia itu sensitif, tapi bahkan dia tuh sering banget udah merasakan seseorang itu red flag, tapi ujungnya dia itu merasa nggak bener ini, nggak bener. Oke, banyak orang yang selalu merasakan sensitif, tapi mereka itu nggak bener lagi.
berapa kali ngulang. Jujur. Ya kan, tumben. Jujur. Tapi justru gila bener di episode langsung berhenti, langsung ada remnya. Bagaimana kita ini tetap jujur dan terlihat terlalu lebay. Beneran deg-degan banget, aku nggak tahu nih, entah karena pembahasannya berat, entah karena apa ini. Iya kali, ya ampun. Iya lo capek banget tumben. Iya, akhirnya semangat Kira. Terima kasih. Coba. Pegangan loh, pegang. Pak, ya Allah. Iya kan? Pak, kamu kenapa? Yang belum dimatiin. Oke. Kayak kemarin lagi. Enggak, ini tinggal dilanjut aja sih, Kak. Oke. Dan sebenarnya ya, kebanyakan dan, jadi kita rubah. Kayak ada orang loh beneran. Karena biasanya emang ada orang. Iya. Udah kebiasa. Jadi kayak tadi gitu, kayak ada orang. Iya beneran loh. Jadi aku tutup rangkaian episode kali ini. Emang enggak? Jadi dengan selesainya aku menyampaikan nyangkut rambutnya. Bener ya? Susah banget loh. Karena tentang red flag itu berat banget. Udah. Ya kan? Jadi akhir ini jadi setelah aku menyampaikan semua ini sebenarnya cuma ngomong kayak terima kasih doang loh Kira ini tuh. Iya. Gimana setelah kita seru-seruan melihat behind the scenes, ada sesuatu yang kalian dapat nggak dari behind the scenes? Dan kalian udah lebih tenang belum pada saat menonton behind the scenes? Karena apa? Karena aku mau mengajak kalian untuk mendengarkan pesan yang mungkin sebenarnya pesan ini relate untuk kalian. Dan pada saat menyampaikan pesan atau pada saat kita mendengar pesan, sebelumnya kita lebih baik tenang dulu. Karena apa? Biar kita lebih bisa memaknai maksud dari pesan ini apa sih? Pesan yang ingin aku sampaikan di episode ini adalah red flag bukanlah musuh untukmu, bukan juga sebuah ancaman. Ia hanya bahasa tubuh yang ingin melindungi hatimu. Bahasa tubuh yang sulit dipahami oleh logika, tapi bisa muncul jika kamu tidak mengaturnya. Belajar membaca tanda bukan berarti curiga pada orang lain. Bukan juga kamu adalah orang yang aneh, tapi mulai percaya pada diri sendiri, pada suara jiwamu yang selama ini tak pernah meninggalkanmu. Dan mungkin kedewasaan relasi itu dimulai saat kamu berani berkata, aku mendengar tubuhku, dan aku memilih tenang di dalam relasi ini. Nah, itulah rangkaian episode kali ini. Aku udah menyampaikan walaupun dar-der-dor banget episode ini. Kita udah mendengarkan ceritanya Kera yang mungkin sebenarnya itu adalah cerita kita. Dan aku udah menyampaikan pesan yang mungkin sebenarnya pesan ini yang kalian butuhkan di hari ini. Inilah rangkaian dari episode kali ini. Buat kalian kalau suka tentang pembahasan seperti ini dan kalian ingin ngobrol bareng-bareng, kalian jangan lupa ngobrol di komentar. Nanti aku akan membalas komentar-komentar kalian. Dan kalian jangan lupa subscribe Stella Talks dan nyalakan lonceng. Jadi kalau ada informasi dari episode-episode selanjutnya, itu langsung muncul di notifikasi kalian. Terima kasih buat semuanya dan bye-bye.